Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Musala Al-Ittihad yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi dengan syukur wau lan dengan salawat wau Allah Subhanahu wa taala njaga nikmate ingkang sampun enten dhateng mriki lan nambahi. Allahumma amin. Lan nambahi rahmatipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, injil menika insyaallah melanjutaken pengaosan kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin tasih bab sabar. Dan mriki insyaallah dua hadis nih, karena yang satu niki pendek. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik, Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar. Atase menawi enten hadis niku dengan kata-kata aku telah mendengar, maka derajat hadis ini kuat kebenarannya. Sami'tu, kula mireng langsung. Berbeda dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda niku. Terus enten kata-kata yang berbeda menunjukkan perbedaan kualitas. Sami'tu, aku mendengar langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Niki hadis qudsi, nggih, hadis qudsi. Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara 'awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Yang artinya, apabila aku menguji, ibtalaitu dari kata-kata bala. Bala niku ujian, nggih, ujian hidup. Idza ibtalaitu, apabila aku menguji abdi, hambaku, bihabibataihi, dengan dua benda yang paling dia cintai. Fasabara, lalu dia sabar. Awwadtuhu minhumal jannah, aku menggantikan baginya dari kedua benda itu surga. Nah, dua benda itu yang dimaksud adalah yuridu ainaihi, yang dimaksud dua benda yang paling dicintai ini adalah dua mata. Nah, dua sepasang mata niki. Kula nate lek pas mucal niku ngajak murid-murid kula bersyukur ngeten. Coba siapa yang mau satu matanya diambil diganteni duit 10 miliar, kula ngeten. Tidak ada yang mau angkat tangan. Berarti satu bola mata kita ini regine lebih mahal daripada 10 miliar. Nah, Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhtabartuhu, ibtalaitu abdi ikhtabartuhu, diuji. Nah, niki yang dimaksud adalah nun sewu, tiang ingkang dari awal lahir nun sewu boten saged ningali, misal. Nggih. Kok sabar menerima kenyataan itu, tetap menjalani hidup dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan menjalani hidup dengan tetap diajari oleh keluarganya mungkin kebaikan-kebaikan dengan pendengarannya, tapi dia tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu nggih niku napa ningali. Nggih, jangankan napa nun sewu pun saged ningali belas nggih. Mriki pas sakit mripat mohon setunggal, cobi rasane ya napa. Oleh ya Allah. Terus ingkang kados kula ngeten iki diuji dengan rabun jauh misal minus. Coba dilepas kacamatanya, lu pun mboten nikmat hidup niki. Dan terus memang mata ini dua organ yang paling dicintai oleh manusia. Di sini dikatakan
khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ainaini bihadzal jazaa li'annahuma ahabbu a'dha'il insan ilaihi. Sampai dikhususkan pahalanya dengan syurga dua bola mata ini apabila orang itu sabar diuji dengan dua bola mata, baik yang sejak lahir atau yang mungkin karena suatu perkara, suatu musibah atau apa sehingga mengharuskan niku nggih atau diuji dengan suatu penyakit sehingga menghalangi penglihatannya. Kok sabar? Lalu dijanjikan surga li'annahuma, karena kedua organ ini ahabbu suatu yang paling dicintai, a'dha'il insan ilaihi, dari anggota badan yang dicintai oleh manusia. Al jannah a'dhamul iwad, surga itu ganti yang paling agung. Li'anna tamattu' bil basar yafni bi fana'id dunya, karena orang bisa melihat pasti ada masanya. Kadang nanti semakin rabun bagian ini katanya. Kemudian kalau sudah wafat nggih pun boten saged ningali malih. Tapi kalau surga, menikmati keindahan surga itu baqaun daiman, selama-lamanya. Ngoten nggih. Ibtila'ullahi li ibadihi la yakunu an naqsin fi ilmihi ta'ala wa innama liyadhhar lil 'abdi sabru ala ma ibtalahu bihi. Ini yang harus kita di antara hikmah yang kita pahami dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang nggih dengan kekurangan penglihatan niku nggih, ada yang mungkin bisa melihat tapi hanya dari jarak 1 meter nggih. Ada yang sama sekali, ada yang dari pendengarannya dan lain sebagainya kata nggih. Ini bukan berarti Allah tidak mengetahuinya atau tidak sayang atau bagaimana. Tapi di sini liyadhar lil 'abdi sabru ala ma ibtalahu bihi, agar tampak kesabaran seorang hamba atas bala atau ujian yang menimpanya. Wa yakulul ajru ala qadril masyaqqah, dan pahala itu bergantung dengan sebesar apa kesulitan yang dihadapi seorang manusia. Tentu saja semakin besar kesulitan, semakin besar pahala jika sabar. Karena ada orang yang tidak sabar di zaman Rasulullah SAW. Ada orang ikut perang, ternyata ketika terluka saking sakitnya mboten tahan malah bunuh diri. Padahal ikut perang di jalan Allah, memperjuangkan Islam. Para sahabat itu memuji-muji, pemberani orang ini, pemberani ngoten. Terus ketika akhir hayatnya karena terluka, kena serangan musuh, mboten tahan dengan sakit itu, menancapkan pedangnya yang sangat tajam di jantungnya. Kata Rasulullah, ya ini maksud dari husnul khotimah dan su'ul khotimah, tidak dilihat dari sebelumnya tapi di akhir hayatnya. Nah mugi-mugi mriki niki diberi husnul khotimah. Setunggal malih nggih. Iki singkat niku. Yang kedua dari Atha bin Abi Rabbah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urikal imra'atan min ahlil jannah qultu bala. Ada seorang sahabat namanya Atha ini ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niki sepupunya Rasulullah. Abbas niku nami pamannya. Ini Abbas bin Abdul Muttalib, adik kakaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah. Terus niki sepupu. Radhiyallahu anhuma, Allah ridha kepada mereka berdua, yaitu Abdullah bin dan Abbas. Ala uri kamra'atan min ahlil jannah. Nah, Abdullah bin Abbas ngendikan tentang Atha bin Abi Rabbah. Atha gelem tak dudui perempuan ahli surga. Faqultu bala, nggih purun. Qala Abdullah bin Abbas menjelaskan, hadhil mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakasyafu. Wong iku lho. Kok bisa sampai memastikan dia wanita ahli surga? Dulu ya di zaman Rasulullah perempuan itu pernah datang ke Rasulullah. Dan ini pentingnya menceritakan kebaikan. Jadi Abdullah bin Abbas ningali seorang wanita pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diceritakan ke generasi selanjutnya. Nah, ini berarti masih hidup
Ini tidak disebutkan, tapi kalau prediksi saya di zaman Rasul sudah pun mboten enten, terus ada seorang tabi'in dikasih tahu iki lho, ada seorang perempuan. Nun sewu di sini disebutkan as-sauda. Nun sewu mboten nyinggung sinten-sinten, perempuan berkulit hitam. Berarti warna kulit itu mboten jadi masalah di hadapan Allah. Yang penting kalau ini poinnya adalah kesabaran. Kesabaran atas apa? Niki saya lanjutkan. Perempuan berkulit hitam ini wahai Atha datang ke Rasulullah SAW suatu ketika, lalu berkata, inni usra'u wa inni atakasyafu. Rasul, kula niki nun sewu nggak ada penyakit ayan. Jenengan pasti surat lek tiyang ayan kambuh ya napa nggih. Wa inni atakasyafu. Lah terus tiang-tiang kalau pas kambuh ayan kula niku aurat kula buka. Ya namanya enggak sadar nggih. Fad'ullaha ta'ala li. Tolong jenengan doakan kula. Kata Rasulullah jawab, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Wa sampeyan pilih ndi? Sabar pahalane swarga atau tak dongakno waras langsung. Tapi mbuh swarga tak. Akhirnya perempuan tadi berkata, faqalat asbiru. Oh, lek ngoten kula milih sabar mawon nang pahalane swarga, ngoten. Nggih. Kemudian faqalat terus meminta permohonan. Ini atakasyaf, tapi kalau izin pas kambuh niku aurat kula buka. Akhirnya berkata, fad'ullaha alla atakasyaf fada'alaha. Angsal tamboten kula sabar, tapi tolong jenengan doakan kula, doakan saya agar ketika penyakit saya itu kambuh, saya tidak sampai terbuka aurat saya. Fada'alaha. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan untuk permohonan yang terakhir itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini kita bisa dapat beberapa pelajaran. Pertama, as-sabru 'alal bala' fid dunya yurithul jannah. Kesabaran atas suatu perkara atau suatu musibah yang menimpa kita di dunia ini, fid dunya nggih, yurithul jannah. Yuris itu mewariskan, kita menjadi ahli waris. Dari siapa? Dari Allah. Apa yang diwariskan Allah pada kita? Surga. Berarti jadi ahli surga. Benar ya? Ilajul amrad bitu'a wa iltija' as-sadiq Allah naji'un ma'a ta'atid dawa. Ilajul amrad, mengobati penyakit-penyakit nggih, biddu'a wal iltija' as-sadiq ilallah naji'. Dengan doa dan kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali niku dianjurkan. Ma'a ta'atid dawa, tapi juga disertai usaha lahir niku berobat niku. Dadosé mboten asal namung pas sakit ilingi dokter mawon, ilingi obat mawon, mboten asal. Seorang perempuan ini ketika ada penyakit, meskipun tidak disebutkan, dia ada hadis yang lain Rasulullah memerintahkan berobat. Pengobatan. Tapi wanita ini datang ke Rasulullah untuk didoakan. Berarti angsal nyuwun ditongakaken tiyang liya, khususnya tiyang alim ulama para kiai. Niki wanita tadi datang ke Rasulullah nyuwun ditongakaken. Nah, mriki nggih angsal ke orang tua kita. Jadi orang tua minta doa orang tua kita. Bu, Pak, kula enten urusan, enten pekerjaan, enten urusan niki tentang pekerjaan kula, tolong jenengan dongaaken lancar. Nah, doa itu ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, doaul musafir, doa yang orang bepergian. Kita doa kemana-mana, kalau kita bepergian kemana-mana, sambil diiringi doa. Karena orang bepergian itu orang yang tawakal, tidak tahu selamat tamboten. Enten ada lagi yang yakin misal bepergian teng pundi, mesti aku kok iso balik nang omah iki selamat. Tidak akan berani kita berkata seperti itu. Mesti tawakal pada Allah, wis pasrah pangeran, udah. Mulai selamat bersyukur alhamdulillah diparingi selamat sehat nggih tasih saged maem nangaten. Itulah kenapa doanya dikabulkan musafir. Kedua, doaul madlum, doa orang yang dizalimi.
ketika doaul walid di waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Makanya kalau kita sebagai anak masih ada orang tua, sering-sering minta doa, nggak boleh gengsi, nggak boleh malu, minta doa. Pak kita bagi orang tua sudah punya anak, anaknya sebisa mungkin diridhoi dan didoakan terus menerus. Makanya pun. Kemudian al-akhdhu bil azimah afdal min al-akhdhi bir rukhsah. Nah niki. Mengambil azimah lebih afdal dibandingkan rukhsah. Rukhsah niku keringanan dalam agama. Niki wau Rasulullah kan seakan-akan memberitahu gini, lu apik sabar dibandingkan kamu tak doakan sembuh. Kalau kita kaitkan dengan rukhsah dan azimah, rukhsah niku kalau dalam ibadah misal nun sewu bepergian boleh tidak puasa. Tapi kalau mau puasa yakin kuat itu lebih afdal. Berarti ngambil azimah. Azimah itu lawannya rukhsah. Salat 4 rakaat. Nggih. Terus kita bepergian jauh, dapat rukhsah, boleh qashar, boleh menjadikan salat itu 4 jadi 2. Tapi kalau kita ingin tetap 4, niku enggak apa-apa. Afdal. Meskipun ada yang berpendapat lebih afdal ngambil rukhsah, karena rukhsah itu enggak setiap saat bisa kita miliki. Kita berkesempatan ngambil rukhsah. Dalam suatu hadis disebutkan innallaha yuhibbu an yu'ta bi rukhsatihi kama yuhibbu an yu'ta bi maksiyatihi. Allah itu suka kalau seorang hamba ngambil rukhsah, keringanan dari Allah. Senang. Seperti hanya Allah itu enggak suka kalau orang melakukan kemaksiatan kepadanya. Tapi di sini ada dua pendapat, ada dua perkara. Monggo mana yang pas suatu ketika kretek hati, bisa kita ngambil azimah, ambil azimah. Kretek hati, aduh, tak ngambil rukhsah aja kayaknya ini kok capek sekali dan sebagainya, ngantuk dan sebagainya, ambil rukhsah aja, ngambil rukhsah dalam agama Islam dan ibadah-ibadah ini ngoten nggih. Idza wajadal insan fi nafsi qudrah ala tahammuliha niki. Dengan syarat afdolnya tadi, afdol ngambil azimah tidak ngambil rukhsah tadi jika melihat dalam dirinya qudrah ala tahammuliha, kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak mampu mengambil rukhsah, nggih. Jadi disesuaikan kemampuan dan kretek hati wau. Ngoten nggih. Nah, terus afdolnya ngambil azimah ini tidak mutlak. Bagi seorang nun sewu yang sudah sepuh misal, bepergian jauh, ambil rukhsah. Kayak masih muda misal ngambil azimah, monggo, sesuai kemampuan dan nama kekuatan, ngoten nggih. Wa kana lahu fiha mazidun minal ajri. Dan bagi orang yang ngambil azimah dan napa niku tidak ngambil rukhsah ada pahala tersendiri. Seperti halnya perempuan tadi, sebenarnya kan dia sakit, katanya. Boleh enggak saya ini doakan biar ini, tapi Rasul mengatakan gini, bagimu surga. Nah, pahala lebih besar. Kata sih dari dua hadis ini menjelaskan pada kita orang hidup mesti diuji. Tidak mungkin tidak diuji. Coba kita lihat kekasih-kasih Allah para nabi dan rasul niku yang sekarang sering kita bahas karena momen Dzulhijjah nggih. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam niku disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Coba ujiannya Nabi Ibrahim seperti apa? Berat. Pernah dibakar oleh kaumnya sendiri. Nggih. Terus diuji oleh Allah. Kalau tadi 2 bola mata, kalau ini tadi orang yang sakit ayan. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Coba kalau lari saat ini kita mari. Nah, aku diperintah melih awakmu. Dijawab, dan saya oke kalau anaknya enggak soleh nggih. Sampai nek Pak sama sing wis sepuh. Kan bisa jadi kalau anak yang enggak seperti Nabi Ismail. Untungnya waktu ini mboten kedaden. Ada seorang ulama menyimpulkan kalau saat itu kedaden Nabi Ibrahim sampai menyembelih Nabi Ismail, itu jadi sunnah sampai saat ini. Jadi kita punya anak yang kita paling cintai sama Allah suruh menyembelih. Untungnya kok digantosi wedhus. Ini seorang ulama menyimpulkan seperti itu. Dan itu masuk akal mboten lho. Ngoten nggih. Terus mugi-mugi mriki menawi enten ujian saya Gusti Allah saged sabar. Amin Allahumma amin. Dan sabar niku wau dari 2 hadis tadi pahala ning swarga. Mawon kan saged mriki pelajari ing menika kirang lebih punyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.